Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal aba wal ummahat, wali santri Rumah Tahfidz Abdurrahman As-Sanad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk thalabul ilmi, untuk mengupgrade diri, untuk kemudian belajar terkait ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, sifatnya wajib untuk dipelajari setiap muslim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahullah, perlu kita pahami bahwasannya ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang sifatnya fardhu ain dan ada ilmu yang sifatnya fardhu kifayah. Ilmu yang sifatnya fardhu ain ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap muslim. Setiap muslim, alimnya maupun awamnya, ustadznya maupun santrinya. Ini ilmu fardhu ain. Dan ilmu fardhu ain ini seorang para ulama memberikan dhawabit atau kaidah bahwasanya al-ilmu alladzi la tasihhu aqidataka wa ibadataka illa bihi. Ilmu yang mana tanpa ilmu tersebut ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak sah. Ibadah dan akidah kita tidak sah tanpa mempelajari ilmu tersebut. Contohnya apa? Dalam hal ibadah, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu terkait dengan thaharah, sholat, puasa, zakat, haji. Ini adalah ilmu yang wajib untuk dipelajari setiap kita. Kemudian ada ilmu yang wajib dipelajari tetapi sifatnya kondisional bagi siapa yang kemudian beraktivitas dalam ilmu tersebut. Seorang pedagang, pebisnis, maka ia wajib untuk mempelajari ilmu terkait dengan fikih muamalah, fikih perdagangan, fikih jual beli. Orang yang kemudian mau nikah, atau orang tua, orang mau nikah, maka wajib untuk mempelajari fikih munakahat. Ini wajib, sifatnya wajib. Ini yang dinamakan ilmu fardhu ain atau ilmu hal, ilmu terkait dengan aktivitas keseharian kita. Kemudian di antara turunan dari fikih munakahat, ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh para orang tua atau calon orang tua adalah ilmu tentang tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak. Jadi ini semoga bisa kita pahami bersama bahwasanya kita sekarang ini sedang duduk untuk belajar ilmu yang hukumnya wajib. Wajib itu kalau tidak dilakukan hukumnya apa, Bu? Berdosa. Jadi ilmu yang sifatnya wajib yang kita tinggalkan ilmu tersebut, maka hukumnya adalah dosa. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang tarbiyah atau tentang parenting, yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membagi menjadi empat pembahasan, 4 mubahih. Yang pertama adalah ahmiyatut tarbiyah, pentingnya tarbiyah, pentingnya pendidikan. Dan yang kedua adalah konten-konten tarbiyah. Isi pendidikan itu apa? Apa yang harus kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita? Apa yang harus kita didik? Anak-anak kita ini harus kita didik dengan apa? Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah implementasinya, tatbiknya, cara agar anak tersebut menerapkan pendidikan tersebut atau
kita bisa mentransfer pendidikan dengan baik. Dan yang keempat adalah tantangan, tahdiyat ataupun kemudian juga solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Poin pertama Bapak Ibu sekalian berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ngawur. Jadi lainnya ternyaman dulu. Berdua lainnya ternyaman dibagi. Jadi agak aktifnya masuk Allah. Iya. Jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pribadi kita dari api neraka dan perintah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan bentuk penjagaan kita terhadap keluarga kita dari api neraka itu adalah menyelenggarakan pendidikan Islam. Bagaimana kemudian seorang ayah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya untuk senantiasa menerapkan, mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Ini adalah bentuk penjagaan dari api neraka. Kemudian diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin atau atas amanah yang dibebankan kepada kita. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin, seorang pemangku kebijakan, seorang kepala rumah tangga, maka hakikatnya ia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu amanah yang amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulu fi ahlihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang ayah maka ia diberikan amanah sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga dalam rumahnya. Maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan yang ia berikan kepada istrinya, kepada anaknya, atas nafkah halal yang ia harus berikan kepada keluarganya dan lain sebagainya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulah an ra'iyatiha. Begitu pula seorang istri, seorang ibu. Ibu itu juga pemimpin, juga mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanahnya? Menjaga rumah tangga suaminya. Menjaga rumah tangga suaminya, mengurus suaminya, mengurus anaknya, kemudian menjadi madrasatul ula, pendidik pertama atau madrasah pertama bagi anaknya. Ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang pembantu, Bapak Ibu sekalian, pembantu, karyawan, itu juga merupakan pemimpin. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Bahkan seorang pembantu, seorang karyawan, seorang anggota itu juga merupakan pemimpin. Yang apa? Yang mereka mendapati amanah dari pimpinannya. Mempunyai amanah dari pimpinannya untuk menjalankan bisnisnya, untuk menjaga rumahnya, menjaga harta pimpinannya atau bosnya, tuannya. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, maka apa? Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sejatinya kita ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Dan diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab, wa dribuhum 'alaiha bi ashrin, wa farriqu bainahum fil madaji." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap orang tua untuk apa? Untuk mengajarkan anaknya sholat. Ketika anak tersebut berusia 7 tahun, mulai diajarkan sholat.
kemudian ibadah-ibadah yang lain, praktek sholatnya, mulai dari gerakannya, lafadznya, ini diajarkan ketika usia 7 tahun. Dan yajibu alal wali. Dan ini yang wajib itu siapa? Walinya. Walinya wajib untuk mengajarkan sholat. Bukan anaknya wajib sholat, tapi walinya wajib mengajarkan sholat ketika usia 7 tahun. Kalau nggak dilakukan, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Wadribuhum 'alaiha li ashrin. Dan boleh dipukul ketika usia 10 tahun. Usia 10 tahun tidak sholat boleh dipukul. Tapi sebelum 10 tahun, sebelum 10 tahun tidak boleh untuk dipukul. Dan pukulannya juga pukulan yang diatur oleh syar'i. Misalkan ghairul wajhi, pukulan yang tanpa bekas, pukulan yang bukan di wajah atau bukan di organ vital, pukulan yang tidak lebih dari 3 kali, pukulan yang tidak menyakitkan. Ini pukulannya saja diajarkan diatur dalam agama. Wa fariqu bainahum fil mawadi'. Dan pisahkanlah ranjang-ranjang mereka. Ketika beda gendernya, beda jenis kelaminnya, laki-laki dengan perempuan, maka wajib dipisahkan kamarnya. Usia 10 tahun sudah wajib dipisah kamarnya. Kalau gendernya sama, kelaminnya sama, maka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan boleh satu kamar dengan catatan dipisahkan ranjangnya. Kalau beda gender dipisahkan kamarnya. Kalau sama gendernya boleh satu kamar, tetapi wajib untuk apa? Untuk dipisahkan ranjangnya. Dari 3 dalil ini Bapak Ibu sekalian, dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan 2 hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pertama, orang tua itu mempunyai kewajiban untuk menjaga anaknya dari api neraka. Dan bentuk penjagaan dari api neraka itu adalah dengan tarbiyah yang baik, pendidikan adab yang baik. Dan yang kedua, bahwasannya apa yang Allah amanahkan kepada kita berupa anak ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Anak itu bisa menjadi kemudian aset berharga kita yang memberi syafaat kita nanti di hari kiamat, atau sebaliknya justru menjadi jalan kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Setiap proses pendidikan, setiap fasilitas, setiap kemudian apapun yang kita lakukan kepada anak-anak kita, kepada amanah-amanah kita, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa semaksimal mungkin dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita. Dan terakhir adalah muru auladakum bis-shalah. Bahwasannya bentuk pendidikan terbaik itu adalah pendidikan Islam, pendidikan ibadah, penanaman prinsip-prinsip Islam sejak dini. Ini berangkat dari hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu diantara pentingnya pendidikan atau tarbiyah Islamnya kepada anak-anak kita. Kemudian konten dari tarbiyah, maksudnya konten dari tarbiyah itu apa? Isi pendidikan yang harus kita selenggarakan untuk anak-anak kita. Apa kemudian hanya menitipkan anak-anak kita kepada lembaga pendidikan tanpa kita mengawasinya, tanpa kita membersamai tumbuh kembangnya? Tidak. Setidaknya ada lima fase dalam pendidikan yang harus kita pahami. Bahwasanya setiap fase ini pola pendidikannya berbeda, pola pendekatannya berbeda. Setiap fase usia, tidak kemudian anak SMA dididik dengan sama dengan anak TK, tidak. Akan tetapi setiap fase ada pola yang berbeda dalam pendidikan. Fase yang pertama adalah fase radha'ah, fase menyusui.
Ini fase yang pertama, 0 sampai 2 tahun. Dari lahir sampai kemudian disapi. Maka yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita adalah yang pertama, al-ihtimamu bihadhanatis shabi. Memperhatikan pengasuhan anak-anak kita. 0 sampai 2 tahun yang kita perhatikan hadhanahnya. Jadi beda antara hadhanah dengan tarbiyah. Tarbiyah itu ihtimam fi umuriddin, dalam perkara agama. Itu tarbiyah, pendidikan. Perhatian terhadap urusan agama itu dinamakan pendidikan atau akhlak adab. Akan tetapi hadhanah atau pengasuhan itu perhatian terhadap sandang, pangan, papan anak, gizi anak, kesehatan anak. Maka 0 sampai 2 tahun yang paling kita perhatikan adalah bagaimana anak tumbuh berkembang dengan fisik yang bagus, dengan fisik yang sehat, dengan kemudian makanan-makanan yang bergizi. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'tina'u bi irdaihi labana murdi'atin shalihatin fi qawliha wa fi'liha mutawarri'ah fi aqliha minal halal. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin selektif dalam makanan yang masuk ke dalam perut si bayi. Terlebih ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui harus selektif dalam makanan yang akan ia makan. Karena makanan yang dimakan seorang ibu akan menjadi susu yang diminum oleh anaknya. Ini selektif dalam hal makan. Jangan sampai ada zat-zat haram yang dimakan oleh ibu tersebut. Okay. Dan seorang ibu harus menjadi pribadi yang sholihatan fi fi'liha wa qawliha. Harus menjadi pribadi yang soleh dalam perbuatan dan ucapannya. Karena proses 2 tahun ini adalah proses pendidikan yang paling dini. Ya, pendidikan yang paling dini. Maka harus kita biasakan untuk kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulut seorang ibu, kemudian perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau menyusui kemudian tidak sambil main HP, tidak kemudian sugestinya ke anak, ayo dan turun tidak. Tapi dengan disugesti, dimotivasi atau kemudian diberikan sugesti bahwasannya ayo minum biar kuat, biar jadi mujahid, biar jadi ulama, seperti itu. Bukan kemudian ayo dan peturu. Maka nanti besarnya anak tersebut jadi anak-anak yang suka tidur. Li'anna ta'ama yu'athir fit tabat. Sesungguhnya makanan itu akan mempengaruhi tabiat, mempengaruhi akhlak. Makanan yang baik maka akan melahirkan akhlak yang baik. Pengaruhnya untuk akhlak menjadi baik. Makanan yang haram maka tentu akan menjadi haram pula. Sebagaimana yang dikisahkan oleh salah satu guru kami ketika di Yaman, Syekh Ahmad Hajar Al-Adad, dia mengatakan bahwasanya al-laban yu'athir, air susu itu berpengaruh. Jadi beliau menceritakan ada tetangganya begitu sekalian. Tetangganya ini masya Allah min baitil ilm, rumahnya ini melahirkan banyak ulama, dari kakeknya, dari kemudian buyut-buyutnya. Intinya rumah yang melahirkan banyak ulama, banyak ahli ilmu. Kemudian pribadinya itu masya Allah mu'adab, kemudian beradab, kemudian sopan, kemudian berakhlak. Tapi kemudian lahir anak ketika besar, naudzubillah, subhanallah, anak ini kok orang iso ya, orang diatur, polai luar biasa. Intinya tidak bisa diatur, tidak bisa dikandani, dan untuk ibadah saja sudah susah. Sampai para tetangga itu gumun kaget. Ini piye lagi? Kok keluarganya aja baik-baik, sopan-sopan, kok anaknya iso diatur. Sampai keluarganya pada keluarga dan tetangganya itu gumun. Akhirnya setelah telisik Bapak Ibu sekalian, ternyata sebabnya adalah apa? Si anak ini ketika kecil, ketika masa rodoah 0 sampai 2 tahun, masa menyusui, ibunya ini sakit. Ibunya sakit, kemudian zaman dulu mungkin tidak ada formula apa-apa. Akhirnya dititipkan untuk disusukan orang lain. Dan ternyata orang yang menyusui ini, Allahu Akbar, sifatnya
omongannya jelek, sholatnya nggak menjaga agamanya, kemudian pribadi yang kurang baik, tidak sholihah. Akhirnya apa? Labannya atau susunya, asinya dari perempuan tadi mempengaruhi tabiat anak ketika besar. Maka ini yang harus kita pahami dalam pendidikan. Ini yang pertama kali harus kita pahami. Mendidik anak bukan ketika anak sekolah saja, tidak. Bahkan sebelum apa? Sebelum menikah. Proses pendidikan anak bahkan sebelum menikah. Ketika seorang suami memilihkan istri yang baik, ibu yang baik bagi anaknya, atau ketika seorang istri memilihkan suami yang baik atau ayah yang baik bagi anaknya, ini dimulainya proses pendidikan. Bukan kemudian ketika anak kita mondok, bukan ketika anak kita sekolah juga. Maka nek wis kebajet yo, Bu. Nek wis kebajet yo memperbaiki diri. Bapak-bapak makin rajin ngajinya, ibu-ibu nggih makin rajin ngajinya, dan nek sudah kebajet jangan sampai ada lagi makanan yang haram yang masuk dalam perut keluarga kita. Ini yang tidak boleh. Yang benar-benar apa? Benar-benar berpengaruh sekali. Makanan yang haram itu sangat berpengaruh. Ini fase yang pertama. Jadi selektif dalam memilih ibu susu tadi yang harus yang sholihah, yang baik perkataan dan perbuatannya. Dan yang kedua, selektif dalam makanan yang dimakan oleh bayi. Jangan sampai bayi itu memakan makanan yang haram, karena makanan yang haram itu melahirkan tabiat yang buruk. Dan kemudian pada fase yang kedua, makanan yang kedua itu atau setelah masa penyapian sampai usia 4 tahun, golden age, usia golden age. Maka hendaknya para orang tua untuk memperhatikan 3 hal. Usia 2 sampai 4 tahun sudah mulai berjalan, sudah mulai ngomong, sudah mulai dolan, sudah mulai beraktivitas, sudah kenal teman-teman tetangganya, banyak ngomong. Maka yang banyak makan setelah disapin itu, setelah disapin biasanya anak-anak makannya banyak. Sampai sudah tidak minum susu, akhirnya pengen makan terus. Maka yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan oleh orang tua adalah 3 hal. Yang pertama, yu'allimahu adab ta'am. Yang pertama adalah mengajarkan anak-anak adab ketika makan, adab dalam makan. Ini harus diperhatikan. Di antaranya ada 6 adab. Yang pertama al-aqlu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Wa tasmiyah. Yang kedua adalah dengan bismillah. Wala yabda'u bil akli qabla ghairihi. Kemudian tidak diajarkan untuk jangan makan sebelum orang lain makan. Ngeri. Nek yang lain belum ngambil suapan, dia jangan ngambil suapan. Kalau belum dipersilahkan jangan kemudian makan. Ini faedahnya apa Bapak Ibu sekalian? Faedahnya, mohon maaf, ketika besar dia tidak menjadi pribadi yang geragas. Ini ada faedah. Jadi tarbiyah para salaf ini yang ditulis atau diterapkan oleh para salaf itu tidak hanya tarbiyah yang berdasarkan wahyu atau ini saja, tulisan-tulisan buah pikiran saja, tapi memang ada istiqra dan tatabbur, riset dan penelitian. Wahyu, riset, kemudian juga penelitiannya ada. Maka benar-benar pola pendidikan yang sempurna, pola pendidikan salaf. Wa ya'kul mimma yalihi, kemudian makannya itu makan apa yang ada di depannya, tidak kemudian ketika satu nampan bareng-bareng makannya melompat tangannya, melompat ke jatai sedulure atau jatai kakake misalnya. Jadi sesuai apa yang ada di depannya. Ini termasuk adab dalam makan. Wa yuhsinul al-luqmah, kemudian juga menyempurnakan kunyahan. Ngunyahnya berapa? 33 kali ya. Kalau pinter. Yang jelas menyempurnakan kunyahan. Agar apa? Agar lebih mudah dicerna. Ini juga faedahnya tentang kesehatan. Wala yuwali bainal luqam, dan tidak kemudian diajarkan adab untuk tidak apa? Mulutnya masih munyah, tangannya sudah nyalok lagi. Ini juga nanti faedahnya biar tidak geragas ketika makan, tidak rakus ketika makan. Jadi sudah biarkan habis dulu yang ada di mulut, baru kemudian ngambil nyuap lagi.
Kemudian di antara adab yang menarik untuk perlu kita terapkan kepada anak, wa yu'awwiduhu taratan ala aqlil yabisi minat ta'ami bila idam. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita biasakan anak-anak kita makan tanpa lauk, garingan tanpa lauk, nasi kecap atau nasi karak atau kemudian nasi tok, nasi garam. Ya. Kadang-kadang, kadang-kadang. Apa manfaatnya apa? Li'alla yata'awwadu aqlal mutaraffin wa la yashtahi ma la yajid. Jadi ini melahirkan sikap sederhana. Kemudian apa? Biar dia tidak merasa bahwasannya lauk itu sesuatu yang harus ada. Harus ada lauk, tidak. Nek rada lauk ya biar bisa makan. Lah kadang kita seperti ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Anak tidak mau makan, tapi lewat belum makan, lauk ora cocok, ceplok kendok. Golek kayak bakar. Nah, ini akhirnya anak apa? Akhirnya anak merasa wah kalau makanannya nggak enak, aku nggak selera, aku boleh minta. Dia mau tentu. Maka kadang ya sudah kalau nggak mau makan biarkan saja, biarkan sampai lapar nanti insya Allah pasti makan. Insya Allah pasti makan. Walaya syadi malayajud. Agar apa? Agar kalau terbiasa makan tanpa lauk, kadang-kadang diajarkan makan tanpa lauk, maka dia akan nggak akan minta ketika nggak ada lauk. Orang golek-golek. Anak saya itu usianya masih 3 tahun. Ketika dia baru sekarang sedikit cerita, yang itu nggak ada apa-apa. Kita tinggal di tengah padang pasir di satu kompleks pondokan di tengah padang pasir. Mau ke kota itu 2 jam pakai mobil. Mau ke pasar saja, ke jalan raya itu tidak ada aspal, jadi benar-benar lewat padang pasir. Itu sekitar 15-20 menit naik mobil. Kalau jalan ya mungkin 2 jam 3 jam. Jadi untuk belanja saja susah. Paling yang di sekitar rumah yang jualan-jualan saya itu ada kubis, wortel, itu tomat kayak gitu. Mau nyari sapi, mau nyari bayi tidak ada, harus ke kota. Paling ayam, ikan saja kita harus ke kota. Ayam itu ya ayam dibosen. Nah kemudian, masya Allah, anak saya itu nih, alhamdulillahnya sekali karena dari lingkungannya saja sudah mendukung untuk hidup sederhana ya. Akhirnya makannya tidak pilih-pilih. Makan kadang nasi saja, nasi dengan kentang, nasi dengan kecap, nasi dengan ada di sana. Kita makanan pokoknya roti dengan pasulia itu sejenis kacang atau kedelai yang dimasak nanti ditumis pakai tomat blender. Kalau saya dulu ketika masih di pondok makannya di Yaman, makannya apa? Nasi lauknya tomat blender. Bener tomat di blender. Tidak ada rasanya gimana tomat. Ini udah dikai gula dan jus gitu. Benar. Jadi memang benar-benar nasi dengan lauk tomat. Itu kita makan setiap siang, tidak pernah ada variasi menu sampai 3 bulan. Setelah ada variasi menu apa? Lalapan, kubis, wortel itu masya Allah sudah nikmat sekali. Ketika dia, karena memang jauh dari mana-mana, dibagi orang-orangnya masih tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki. Jadi keadaannya memang apa? Memang mendukung untuk hidup sederhana. Maka anak-anak saya ketika sekarang pun makan lauk kecap saja kemudian masih mau nasi. Kadang kalau malam-malam lapar itu minta makan nggak ada lauk, kita kasih nasi putih dan garingan, ya kemudian dimakan. Itu karena apa? Kita biasakan untuk makan seperti itu. Kemudian adab yang kedua yang perlu kita latih kepada anak kita adalah wa yu'allimuhu adab libas. Adab berpakaian. Adab berpakaian. Untuk kita anak laki-laki, ya jangan pakai pakaian perempuan. Anak perempuan jangan pakai pakaian laki-laki. Jangan kemudian kita normalisasi. Kadang-kadang apa ibu-ibu, wah anakku lanang dikudungi kita lucu, kita cantik. Akhirnya dikudungi. Nah ini hati-hati bu. Mungkin nek semakin sering jenengan kudungi ketika besar, wah kita yang dulu pasti kudungan terus nyoba-nyoba. Ini tidak boleh. Jadi ya laki-laki ya pakaiannya laki-laki, kalau perempuan pakaiannya pakaian perempuan.
Dan yang ketiga, wa yanbaghi ta'dib 'ala nasyati wal kasal, untuk kemudian mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang membiasakan sikap rajin dan meninggalkan kemalasan. Karena pada masa golden age ini 2-4 tahunnya adalah masa-masa anak tersebut banyak eksplor. Anak-anak aktifnya itu masa-masa ini, masa disebutnya kalau parenting sekarang toddler, masa-masa toddler 2-5 tahun, 2-4 tahun itu masa-masa di mana anak mulai bergerak. Dan kegiatan yang hendaknya untuk dibiasakan kepada anak ada 3. Yang pertama, kathratul masyi wa tarku hamlahu wa i'timadu ala walihi. Untuk disuruh jalan, suruh banyak jalan, suruh banyak aktivitas, tidak boleh digendong lagi. Usia 2 tahun sudah mulai stop digendong. Nek tetap digendong, sampai 5 tahun, 6 tahun itu pasti minta gendongan. Pasti minta gendongan. Kemudian apa? Kemudian qada'u ma yastati'u minal af'ali bi nafsihi. Kemudian apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara mandiri, maka tidak boleh kita bantu. Kalau anak bisa ngambil minum sendiri ya sudah, jangan kemudian kita ambilkan. Anak bisa makan sendiri, jangan kemudian kita suapi lagi. Anak bisa ganti baju sendiri misalkan, jangan kita pakaikan bajunya. Ini melatih anak untuk rajin, untuk mandiri. Jadi latih anak mandiri itu sejak kecil, sejak usia 2 tahun. Bukan ketika mondok, bukan ketika mondok nyuci sendiri, makan sendiri. Tapi di pondok ini buatan mandiri bu. Sudah makanan sudah disiapkan, makanan tinggal ngambil. Kemudian kadang sudah ada mesin cuci atau laundryan. Jadi pulang-pulang malah salah 3 uang. Jadi bagusnya memang sejak dini itu dilatih untuk mandiri. Dan yang ketiga, wa kaifa yurad, ini masih kedua, wa kaifa yuratibu al-'abi wa yunaddim a'radahu. Kemudian juga setiap habis main diajarkan untuk merapikan mainannya. Kemudian juga untuk barang-barangnya, untuk menjaga barang-barangnya. Ini kegiatan yang untuk melatih kemandirian anak, merasa memiliki sesuatu, merasa tanggung jawab, dilatih sejak kecil. Dan yang ketiga adalah tarku nauman nahar. Dilarang untuk tidur siang. Anak itu dilarang untuk tidur siang. Kalau tidak capek, ampun dikontrol. Nek disuruh tidur, bangun jam 6, jam 10 sudah suruh tidur. Bangun, makan, suruh tidur lagi. Asar, mainan sebentar, mandi, maghrib suruh tidur. Maka ya pripun mau mencetak generasi Qur'ani, mau mencetak generasi yang kemudian menjadi mujahid yang kuat mentalnya. Kalau waktu sehari-harinya saja terbagi menjadi 3. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk tiduran, 8 jam untuk tiduran. Jadi tidak akan terlahir generasi yang berkualitas dari pribadi yang seperti ini. Anak-anak yang dibiasakan banyak malas. Maka apa? Maka hendaknya untuk melarang anak untuk tidur siang. Maksudnya tidur siang itu ya kalau capek dia buat nopo-nopo tidur. Tapi kalau pagi sudah tidur atau duha sudah tidur, ya siang biarkan mereka eksplor, biarkan untuk main-main, biarkan kemudian membaca, biarkan kemudian morat-morat buku, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kemudian pola pendidikan pada fase ini bukan pola pendidikan nyuruh-nyuruh, tetapi adalah apa? Bukan diperintahkan mandi le, kemudian mandi sendiri, bukan. Bersihkan mainannya, rapikan mainan, bukan. Tetapi pola pendidikan di sini, pola pada fase ini, pendekatan pendidikannya adalah at-tikrar wal mutaba'ah, pengulangan, kemudian juga membersamai. Ya, anak-anak ketika lagi mainan kita bersamai mainannya, kita temani bermain, kemudian kita ajak rapikan, ayo setelah main dirapikan. Ini proses pendekatan pendidikannya seperti itu. Eksekusi pendidikan seperti itu. Bukan kemudian rapikan mainannya, kita diam saja. Anak belum nyantol tuh, diperintah belum nyantol. Pada usia 12-4 tahun belum nyantol diperintah. Tetapi kalau kita ajarkan, gini loh, setelah main
dirapikan mainannya. Ibnu Khaldun rahimahullah ta'ala beliau berkata, al-malakah innama tahsulu bitatabu'il fi'li wa tikrarihi. Al-malakah, malakah itu habit atau karakter baik. Karakter baik itu didapat dengan apa? Bitatabu'il fi'li wa tikrarihi. Dengan cara membersamai aktivitas anak dan juga dikontrol. Setiap main kita bersamai terus mainnya, kita temani terus. Tidak sekali dua kali Bu, sekali dua kali gak lali. Sehari, mainan kita bersamai, kita rapikan sama-sama. 2 hari 3 hari mainan sama-sama. Hari keempat kita tinggal sudah merapikan mainan sendiri. Hari kelima kita tinggal balik oleh mocar wajib. Jadi yakin seperti itu. Karena fasenya adalah fase bersamai. Ini pada fase 2-4 tahun. Kemudian fase yang ketiga adalah usia pratamyiz, sebelum anak itu paham sesuatu. Jadi usia TK sudah mulai paham untuk diajak bicara. Usia 4 sampai 7 tahun, PAUD, TK. Ini fase ketiga. Maka yang perlu diperhatikan oleh para orang tua ada setidaknya 2 hal. Karena usia 4 tahun ini kadang sudah mulai sekolah ya. Sudah mulai mendapatkan lingkungan baru, teman baru. Maka yang perlu diperhatikan satu, menanamkan asy-syaja'atu was-sabr. Menanamkan sikap berani pada diri anak dan juga sikap sabar. Agar anak tersebut berani apa? Berani eksplor lebih jauh. Kalau temannya orang isinan, kemudian sama gurunya tidak malu. Kemudian ketika masuk TK tidak perlu ditunggu. Ini adalah kewajiban orang tua untuk apa? Untuk menerapkan pendidikan tentang keberanian dan kesabaran. Sabar untuk apa? Belum dijemput ya suruh sabar. Atau kemudian makannya nggak enak ya sabar. Bukan sabar diladai temennya yang sabar buatan. Kalau fase-fase anak-anak itu suruh balas dulu, baru kemudian dipahamkan. Kamu lain kali dimaafkan seperti itu. Yang kedua adalah ada bulat, ada dalam bermain. Mainannya sudah semakin banyak, teman-temannya semakin banyak, maka harus diajari adab tentang bermain. Nah, setidaknya ada beberapa adab. Yang pertama ayakunal la'ab ba'da darsi. Hendaknya boleh bermain ketika setelah belajar. Setelah belajar baru boleh bermain. Setelah ngaji baru boleh bermain. Jadi boleh bermain tetapi permainannya ini kita atur, waktu bermainnya kita atur. Agar anak kemudian tidak banyak mainnya. Karena ini sudah fase-fase anak mulai prosentase pendidikannya sudah 50% materi dan 50% praktek. Kalau tadi 0 sampai 4 tahun masih prosesnya apa? Praktek saja, kuduah ke sana. Metodenya kuduah ke sana. Kita ngasih teladan. Tapi ini sudah mulai masuk materi. Maka kita pahamkan waktu bermain. Kemudian kita pahamkan apa? Wa bi'idnil mu'allim, setelah mendapatkan izin dari guru. Kita pahamkan, ajarkan terkait dengan adab-adab ketika belajar dan izin. Wa fi ma la yadurrus sabi, dan permainan-permainan yang tidak membahayakan anak kita. Wala yal'abu bima fihi suwarun aw ma'azif aw sulban aw sautul jaras wa ghairu dzalika mimma nahayna anhu. Dan juga kita jangan biarkan anak-anak kita main mainan yang dilarang oleh agama. Tuku mainan-mainan salib atau kemudian suara-suara trompet tidak boleh, atau kemudian alat-alat musik tidak boleh. Bagaimana kita mau mendidik, mencetak generasi Qur'ani sebagaimana moto dari Rumah Tahfidz Abdurrahman As-Salat, Bandung Hafid, satu rumah satu hafid. Tapi Pak anak kita dikasih pianika, dikasih gitar, ribut. Quran dengan alat musik, tidak mungkin bisa sinkron, tidak mungkin bisa kemudian
alat musik itu membantu hafalan ada. Jadi kalau pengen mencetak generasi Qurani, maka mainan-mainannya harus kita jaga. Mainan-mainan yang kemudian mendidik. Yeah. Kemudian juga selanjutnya mulai kita didik dengan ilhamuhu bihalaqil Quran. Kita masukkan pada pelajaran-pelajaran Al-Quran, halaman-halaman Al-Quran, TPA, TK, UTAL, atau kemudian rumah tahfidz, rumah Quran. Ini sejak dini mungkin. Ya gimana Ustaz? Kok kalau katanya kalau mau mencetak hafidz itu sejak kehamilan sudah disetelkan murotal? Iya, itu prakteknya. Tapi ini materi-materi berkaitan dengan Quran. Usia 4 tahun belajar membaca Al-Quran, belajar kemudian menulis Arab. Ini mulai kita sekolahkan di usia ini. Adapun pembiasaan Quran dengan murotal, dengan kemudian orang tua ngaji, ini pembiasaannya sejak di dalam kandungan. Kemudian fase yang selanjutnya, fase yang keempat adalah fase tamyiz, usia sekitar 7 sampai 15 tahun. Jadi balik setiap anak itu usia tamyiz sampai balik setiap anak itu beda-beda. Paling cepat 9 tahun, paling lama 15 tahun. Nah kita ambil ininya dari 7 sampai 15 tahun. Ini fase yang keempat. Maka fase yang keempat ini pendidikan yang kita selenggarakan kepada anak-anak kita adalah pendidikan agama. Kita ajarkan kemudian sholat. Tadi 7 tahun, awalnya itu di sekolah. Ketika anak-anak usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat, maka pendidikannya apa? Kita biasakan untuk melakukan sholat 5 waktu di masjid. Dan yang kedua, yuraghibu fi fi'lil mandubat. Dan juga setelah perkara sholat atau perkara-perkara wajib, puasa, kita ajarkan puasa. Mulai zakat kita ajak untuk ke masjid untuk menyalurkan zakat. Maka kemudian setelah kewajiban-kewajiban ini sudah dilakukan oleh anak-anak, baru kita dekatkan dengan fi'lul mandubat, perkara-perkara sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah, puasa sunnah. Ini harus diajarkan sejak dini. Jangan kemudian nunggu pondok nyuruh pondok yang mendidik, pondok yang kemudian menetapkan aturan puasa sunnah, tetapi anak kita nyuri-nyuri waktu untuk mukah. Itu saya pengalaman di pondok gitu. Jadi meskipun Senin Kamis diwajibkan diwajibkan puasa itu ya santri-santri ada saja yang nggak puasa. Maka kalau kita sejak dini sudah kita biasakan untuk melakukan perkara-perkara sunnah, insya Allah ketika besar sudah terbiasa menjalankan perkara sunnah itu bukan sebagai suatu beban, bukan sebagai suatu beban. Kemudian yang ketiga adalah musahabatul akhyar wa hubbu majalisihim wa iqtida'uhum wa intifa'u bi kalamihim wa fi'alihim wa samtihim. Kemudian memilihkan lingkungan yang baik, masa tamyiz, masa SD SMP, lingkungan yang baik atau teman yang baik, sekolah yang baik, wa hubbu majalisihim, dan juga diajak untuk sering-sering hadir ke majelis taklim atau ziarah-ziarah kepada alim ulama, kepada asatidzah, kepada guru-gurunya, kepada orang-orang yang soleh. Agar apa? Agar anak-anak tersebut termotivasi menjadi orang soleh, termotivasi menjadi seorang alim, termotivasi menjadi seorang mujahid misalkan. Karena apa? Karena banyak dulu dengan orang-orang soleh. Dan agar bisa mencontoh, menteladani orang-orang yang kita silaturahimi tersebut. Wantifa'u bi kalamihim wa fi'alihim wa samtihim, dan juga dapat mengambil manfaat dari ceramah-ceramah tersebut, ceramahnya orang soleh, perkataannya orang soleh, perbuatannya orang soleh, bahkan diamnya, adabnya orang soleh itu dapat bermanfaat bagi anak-anak kita, jauh menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Dan kemudian adab yang perlu diperhatikan dalam fase ini, fase 7 sampai 15 tahun, anak sudah mulai sekolah, relasinya sudah semakin banyak, lingkungannya sudah semakin luas. Maka yang pertama adabul kalam, adab komunikasinya harus kita ajarkan dengan baik. Bagaimana kemudian komunikasi terhadap temannya, terhadap orang yang lebih tua, terhadap gurunya, ini kita ajari.
untuk kita ajari. Dan yang kedua adalah adab sopan santunnya, tata krama. Ini yang pertama tadi adab komunikasi, yang kedua adab tata krama, sopan santun, bagaimana kemudian adab terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, ini kita ajari. Dan yang ketiga adalah adab sosialisasi. Adab sosialisasi ini bisa masuk pada adab tata krama tadi. Adab sosialisasi. Tapi sosialisasi ini bentuknya lebih luas, dengan temannya, kemudian dengan yang lebih muda. Bagaimana kemudian ia menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Kemudian yang selanjutnya adalah tarbiyatuhu ala zuhdi fid dunya. Diajarkan untuk sederhana. Adab sederhana itu dilatih sejak usia-usia ini. Bukan kemudian sudah besar, tidak ada uang, ya itu nasib juga. Jadi ya mau gimana lagi, kalau sudah dewasa misalkan qadarullah kok diberikan kesempitan rezeki, ya gimana lagi, mau glamour tidak bisa, mau makan enak ya tidak bisa. Tetapi kalau kita ajarkan sejak dari dini dengan zuhud, dengan kesederhanaan, maka ketika besar tidak kaget. Qadarullah menjadi pribadi yang fakir, tidak kaget, terbiasa, tidak cari-cari, tidak terjerumus pada hutang, pinjol dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang fase atau konten pendidikan yang kelima adalah setelah balik, pasca balik, usia 15 sampai kemudian dewasa. Maka, dan yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang fase sekolah tadi, sekolah SD SMP tadi, proses pendidikannya itu dengan 3: ujian, motivasi, dan apresiasi. Di anak itu di usia-usia ini sangat suka untuk dipuji, sangat suka untuk dimotivasi, sangat suka untuk diberi apresiasi. Kalau melakukan satu prestasi, ya, adabnya sudah baik misalkan, kita puji. Jangan kemudian jadi orang tua cuek-cuek saja. Anaknya berprestasi ya biasa-biasa saja, tidak. Kita tampakkan kebanggaan kita. Masya Allah, nah sudah hafal berapa juz, Masya Allah, ranking berapa, ranking 1 misalkan. Oh masa, bahkan perkara-perkara yang kecil, Masya Allah, nah sudah bisa apa? Sudah bisa nyeplok telur misalkan. Nah, ini harus kita apresiasi, harus kita puji. Kemudian juga motivasi. Cara pendekatannya untuk menyampaikan buah pikiran kita kepada anak, pendidikan anak itu dengan cara motivasi, ajakan, bukan perintah. Bukan perintah. Pada fase ini kita ajak, kita motivasi, ayo nak, sholat, dengan tidak meninggalkan kedua hasanah, tidak meninggalkan contoh bagi orang tua, contoh dari orang tua. Kemudian juga apresiasi. Kadang-kadang kita beri hadiah kepada anak ketika melakukan satu adab yang baik, akhlak yang baik, atau kemudian mendapatkan satu prestasi. Ini harus kita kasih apresiasi biar anak termotivasi untuk melakukan yang lebih. Sudah hafal 3 juz, kita umrohkan misalkan, gitu. 3 juz diumrohkan atau nah, nanti akan semangat untuk menyelesaikan 30 juz. Untuk semangat. Tidak apa-apa, niatnya yang pertama untuk duniawi hal-hal seperti ini tidak apa-apa, untuk pendapatan hadiah tidak apa-apa. Tetapi juga kemudian kita pahamkan bahwasanya niat yang paling bagus niat lillahi ta'ala. Dan yang kelima, fase yang kelima adalah fase pasca balik setelah usia 15 tahun. Maka kewajiban orang tua adalah proses pendidikannya dengan pendidikan